Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Novianti Lestari. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan semester 3 NIM 0534748449. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang studi dan praktik yang berfokus untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengolahan proses, serta sumber daya teknologi yang tepat. Ada beberapa poin penting dalam konsep dasar teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan bukan hanya sebagai perangkat keras. Seringkali teknologi pendidikan disalahpahami sebagai penggunaan komputer atau proyektor saja. Padahal, teknologi pendidikan mencakup lebih luas, termasuk strategi, metode, sistem, dan desain yang mendukung pembelajaran. Poin kedua adalah berorientasi pada masalah dan solusi. Tujuan utama dalam teknologi pendidikan adalah memecahkan masalah pembelajaran yang ada dan menciptakan solusi inovatif agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Poin ketiga yaitu proses sistematis. Teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh melibatkan pendekatan yang terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi terhadap seluruh proses dan produk pembelajaran. Poin keempat adalah fokus pada pembelajaran dan kinerja. Inti dari teknologi pendidikan adalah bagaimana teknologi secara arti luas dapat memperbaiki cara orang belajar dan pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka baik di sekolah, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Poin terakhir yaitu melibatkan berbagai sumber daya. Hal ini bisa berupa materi pembelajaran, media pembelajaran seperti audio, visual, interaktif, lingkungan belajar, baik fisik maupun virtual, strategi pengajaran, dan tentunya peran serta manusia, yaitu guru, siswa, dan desainer instruksional. Secara singkat, teknologi pendidikan adalah upaya sistematis dan terintegrasi untuk mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, mengevaluasi, serta sumber daya untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja manusia. Selanjutnya, mari kita mengenal apa itu pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik dan pengajar tidak berada dalam lokasi fisik yang sama atau tidak berinteraksi secara tatap muka langsung. Meskipun ada keterpisahan antara fisik, namun proses pembelajaran tetap berlangsung melalui pemanfaatan berbagai media dan teknologi komunikasi yang menjembatani jarak. Pada dasarnya, pendidikan jarak jauh dirancang untuk memperluas akses pendidikan, memungkinkan peserta didik dapat belajar kapan saja, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan materi dan memfasilitasi interaksi secara efisien kepada audiens yang lebih luas. Adapun ciri pokok pendidikan jarak jauh, yang pertama adalah keterpisahan fisik baik jarak dan waktu, yang kedua adalah pemanfaatan media dan teknologi, yang ketiga adalah belajar secara mandiri, yang keempat dukungan dan layanan, yang kelima perencanaan sistematis, dan yang keenam organisasi terpisah. Ada salah satu contoh masalah pendidikan jarak jauh. Salah satunya adalah banyak individu yang terhalang mengakses pendidikan karena lokasi geografis yang jauh dari institusi pendidikan, keterbatasan mobilitas, atau jadwal yang padat. Sehingga pendidikan jarak jauh menawarkan sebuah solusi dari segi teknologi. Yang pertama, tersedianya platform pembelajaran online seperti LMS. Yang kedua, aplikasi video konferensi yaitu seperti Zoom. Dan yang ketiga, konten digital, adanya e-book, modul interaktif, atau video pembelajaran. Setelah kita mengenal ciri pokok dari pendidikan jarak jauh, lalu apa saja bahan pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pendidikan jarak jauh? Bahan pembelajaran jarak jauh adalah segala bentuk materi yang dirancang dan dikembangkan secara khusus
untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dalam konteks pendidikan jarak jauh, maka bahan pembelajaran jarak jauh berperan sebagai jembatan utama antara pengajar dan peserta didik yang terpisah secara fisik. Bahan pembelajaran jarak jauh harus bersifat mandiri, lengkap, mudah diakses, karena peserta didik diharapkan dapat mempelajarinya secara independen dengan dukungan minimal dari pengajar. Lalu, apa saja jenis-jenis bahan pembelajaran jarak jauh? BPJJ ini dapat dikelompokkan berdasarkan format atau medianya. Yang pertama, bahan cetak. Terdiri dari modul, buku teks khusus, lembar kerja, jurnal, atau bahan bacaan suplemen. Yang kedua, bahan audio. Bahan audio ini terdiri dari rekaman kuliah, podcast, atau audiobook. Yang ketiga, bahan visual. Terdiri dari video pembelajaran, infografis dan diagram, juga gambar dan ilustrasi. Yang keempat, bahan interaktif digital atau multimedia. Terdiri dari platform pembelajaran daring atau LMS. Yang kedua, e-modul atau e-book interaktif. Ada aplikasi edukasi dan juga simulasi game edukasi. Pemilihan dan pengembangan BPJJ tentunya harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, ketersediaan teknologi, dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh. Secara keseluruhan, pendidikan jarak jauh memberikan alternatif pendidikan yang sangat adaptif dan inklusif, memanfaatkan teknologi untuk mengatasi batasan ruang dan waktu, serta membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Demikian ulasan singkat mengenai teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Saya berharap video ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.